Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darin amin. Al-bab tsani fi bayanul ilmi alladhi huwa fardu 'ain ila aqal. Amma al-fi'lu fa bi an ya'isha min sahwati an-nahari ila waqti adh-dhuhri fayatajaddadu 'alayhi bi dukhuli waqti adh-dhuhri ta'allum at-taharati was-salah fa in kana sahihan wa kana bihaythu law sabara ila zawali asy-syamsi lam yatamakkan min tamami at-ta'allumi wal 'amali fil waqti bal yakhruju al-waqtu law ishtaghala bit-ta'allum fala ya'budu an naqul ad-dhahir بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت ويتحمل أن يقال وجوب العلم الذي هو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال وهكذا في بقية الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali rahimahumullahu ta'ala, dan kita masih di pembahasan di bab tsani, bab yang kedua, tentang masalah ilmu yang wajib fardu ain, yang wajib kita pelajari maksudnya ya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa setelah seseorang ini berakal dan baligh, maka dia wajib untuk melaksanakan kajian ilmu ketika dia wajib untuk melakukan suatu ibadah tersebut. Ya. Dan itu terbagi menjadi tiga, i'tiqad wa fi'lun wa tark. Ini yang kita bahas sekarang adalah fi'l. Yang sebelumnya i'tiqad sudah kita bahas. Kapan wajibnya mempelajari tauhid? Kapan wajibnya mempelajari tauhid? Nah, kemudian dikatakan amal fi'lu. Ini masalah amaliyah, perbuatan yang wajib. Fa bi an ya'ish, kapan wajibnya dia taklim ini maksudnya ya. Fa bi an ya'isha min dahwatin nahar. Apabila ada orang yang hidup dari pagi hari ila waqti dhuhri, sampai waktu zuhur. Dari pagi sampai waktu zuhur, fayatajaddadu alaihi bidukhulil waqti dhuhri ta'allumut tahar wassalah. Maka dengan masuknya waktu zuhur, maka dia wajib untuk belajar cara wudhu atau bersuci, termasuk mandi di sini ya, mandi wajib kalau dia balighnya itu karena apa namanya? Ihtiram. Dan juga taklim salat. Ya, ketika dia sudah baligh sebelum zuhur tersebut, maka dia wajib untuk mempelajari cara ibadah zuhur atau sholat zuhur plus cara untuk sahnya sholat zuhur itu, termasuk dalam hal ini adalah bersucinya. Kemudian fa in kana sahihan wa kana bihaitsu law sabara ila zawali syamsi lam yatamakkan min tamami ta'allumi wal amali fil waqti bal yakhrujul waqtu law istaghala bi ta'allum fala yab'udu an yaqul an-nagula zahir biqa'uhu fa yajibu alaihi taqdimu ta'allumu 'alal waqti. Nah, dikatakan apabila orang tersebut dalam keadaan si orang tadi yang sudah baligh itu tetap dalam kondisi yang wajib untuk menjalankan ibadah itu, ya, dalam kondisi yang wajib dalam hal menjalankan ibadah wajib karena sudah baligh dan berakal. Sahihan maknanya berakal. Dan sampai tergelincirnya matahari, dalam arti sudah lewat waktu zuhur, sudah berjalan, waktu zuhur sudah berjalan, dan tidak memungkinkan dia untuk mempelajari amal zuhur ini, dalam arti cara wudhu yang benar atau mandi yang benar dan sholat 4 rakaat yang benar, sholat zuhur. Nggak cukup waktunya misalkan, nggak cukup waktunya. Dan kalau dia melakukan kajian atau taklim tersebut akan keluar waktu, ya, jadi malah nggak sholat nanti, ya kan gitu kan. Sedangkan dia sudah wajib sholat nih,
Tapi kalau dia mempelajarinya malah akhirnya jadi keluar waktu kalau seperti itu. Nah, maka fala yab'ud an naqul zahir baqa'uhu. Ya, maka tetap dia harus ibadah dan wajib untuk mendahulukan taklim sebelum waktunya. Kalau dalam kondisi dia tidak memungkinkan untuk taklim setelah waktu. Ya. Maka itu seyogyanya ya, kita bahas seyogyanya. Seyogyanya seorang anak yang belum baligh itu sudah mempunyai pengetahuan. Nah, itu dalam kitab Sulam Taufik yang disusun oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahumullahu ta'ala, beliau mengatakan wajib bagi wali sobi wa sobiyah. Wali di sini orang tua kandung atau penggantinya kalau tidak ada orang tua kandung. Nah, misalkan mungkin apa kakaknya mungkin atau apa kalau bapaknya sudah meninggal, atau kakeknya kalau bapaknya meninggal kakeknya masih ada. Al-muhim yang nafkain atau yang bertanggung jawab sama itu anak ya sebelum baligh itu anak dan sudah tamyiz. Nah, setelah baligh setelah tamyiz dan belum baligh itu kira-kira mungkin umur 7 tahunan mungkin kalau sekarang mungkin ya. Bisa juga bisa kurang bisa lebih. Wajib untuk mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang wajib nanti kalau dia sudah baligh. Diajarkannya sekarang itu. Ya. Nah, untuk wajibnya kalau sudah masuk waktu zuhur, sedangkan dia sudah punya kewajiban dalam arti sudah baligh, berakal dan baligh. Nah, ketika masuk waktu zuhur, wajib bagi dia belajar ilmu tentang gimana sahnya sholat zuhur yang dilakukan. Tapi kalau tidak cukup waktunya, maka kewajiban ini jadi sebelumnya. Ya, tapi sebetulnya kalau ngaji tentang bab wajibnya sholat, misalkan zuhur ya, terus mempelajari cara sholat zuhur 4 rakaat itu sebetulnya kan tidak panjang sih, sebetulnya kan ringan sih sebetulnya. Tapi ada juga kan orang mungkin ya tidak setiap orang itu cerdas ya. Ada orang yang mungkin diajari sih bingung gitu kan, bingung sampai waktu asar. Ya kalau seperti itu gimana dong? Ya. Maka wajibnya sebelum masuk kewajiban zuhur untuk mempelajarinya. Kemudian wa yahtamil an yaqal wujubul ilmi alladhi huwa syartul amal ba'da wujubil amal. Ya, wujubul ilmi, wajibnya untuk mempelajari sesuatu yang alladhi huwa syartul amal, merupakan syarat untuk beramal, ba'da wujubil amal, setelah wajibnya amal. Ya kan? Itu kan aslinya. Ya. Tapi kan kenyataannya kalau misalkan tidak mampu, ya, kalau tidak mampu maka sebelumnya. Kalau memang tidak mampu mempelajarinya setelah wajibnya. Orang baligh sebelum zuhur, maka dia belum wajib zuhur. Karena belum waktunya zuhur kan? Nah, ketika sudah masuk waktu zuhur, dia wajib sholat. Tapi caranya gimana? Wajib mempelajarinya. Tapi kalau tidak nututi ngaji tentang sholat zuhur itu, termasuk syarat-syarat sahnya dan lain sebagainya, tidak nututi waktunya sampai asar ditakutkan, maka sebelumnya kita kan diperkirakan sebelum waktu zuhur itu dia wajib belajar, walaupun belum waktunya wajib zuhuran. Tapi yang lebih utama lagi tadi itu sejak kecil sudah tamyiz, walaupun belum baligh sudah diajarin. Ini mungkin berlaku bagi orang yang mungkin baru masuk Islam, masuk Islamnya mungkin sebelum zuhur. Dia kan belum wajib kalau gitu kan. Nah, tapi diperkirakan kalau misalkan orang ini taklimnya setelah adzan zuhur, dia bisa taklim mempelajari dengan mudah, ya maka dia wajib untuk mempelajarinya setelah zuhur. Sebelumnya tidak wajib, tapi afdol. Nah, tapi kalau misalkan dia yakin kesulitan, susah untuk mikir atau gimana gitu ya, maka dia mempelajarinya sebelum zuhur itu wajib. Hukumnya jadi berubah wajib. Ya, di sini disebutkan wujubul ilmi alladhi huwa syaratul amal ba'da wujubil amal. Fala yajibu qabla zawal, maka enggak wajib sebelum tergelincir matahari tersebut. Wa hakadza fi baqiyati shalawat, itu aslinya. Ya, enggak wajib kecuali sudah lewat waktu atau masuk waktu yang dia wajib ibadah tersebut. Nah, kemudian karena al-amal bila ilmin, amal tanpa ilmu, dikatakan
Wa may ya'mal bi ghairi ilmin. Orang yang melakukan amal tanpa ilmu, maka amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya bakal tertolak. Sehebat apapun itu amal, kalau dia melakukan amal itu tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, apapun lah tanpa ilmu, maka tertolak hukumnya. Karena dia ketika melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan di hatinya, dia masih bukan keyakinan, dengan hatinya yang masih meragukan apakah ini wajib, apakah ini sunnah. Hal-hal yang seperti itu menjadikan ketidaksahannya ibadah. Ketika dia meyakini sesuatu yang hukumnya itu wajib, dia yakini adalah sunnah, bagian rukun dari ibadah tersebut, misalkan meyakini rukuk itu sunnah, kan tidak sah. Dan karena keterbatasan dia untuk taklim, jadi dia tidak mampu memahami mana yang wajib, mana yang sunnah, akhirnya jadi tidak sah karena tanpa ilmu. Bisa terjadi seperti itu nantinya. Dan orang kalau misalkan ibadah tanpa ilmu juga, akhirnya dia menjadi orang yang ibadahnya itu setengah hati, hanya sekedar ibadah begitu aja, tapi setengah hati jatuhnya nanti. Nah kalau ibadah dengan setengah hati mana bisa manfaat? Ibadah dengan setengah hati apa mungkin bisa manfaat? Nah. Kemudian radhiyallahu ta'ala ankum fa in 'asha ila ramadan tajaddada bi sababihi wujub ta'allum as-shaum wa huwa an ya'lam anna waqtahu min as-subhi ila ghurub asy-syams wa anna al-wajiba fihi an-niyyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal biqa'i wa anna dhalika yatamada illa ru'yatil hilali aw syahidain. Nah, kalau misalkan orang itu kemudian hidup sampai Ramadan. Nah, sampai Ramadan, orang baru masuk Islam ini atau orang baru baligh, kemudian masuk Ramadan, maka wajib juga untuk mempelajari tentang bagaimana kewajiban kita di bulan Ramadan. Apa yang wajib di bulan Ramadan tersebut? Wa an ya'lam anna waqtahu minas subhi ila ghurubi syamsi. Ya, standarnya kan gitu. Mengetahui bahwa namanya puasa itu dari subuh sampai maghrib, antara lain. Dan wajib untuk niat. Wa annal wajiba fihin niyah. Dan bagaimana caranya niat, dia harus mengetahui itu. Kemudian imsak anil akli wa syurbi wal waqa, dan melakukan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan mengetahui juga memahami apa aja yang batalin puasa itu. Jadi kalau ada orang yang dia masuk di bulan Ramadan tanpa pengetahuan apapun tentang Ramadan tersebut, maka bisa jadi puasanya tidak sah. Kembali lagi ke tadi yang pertama, puasanya tidak sah kalau dia tidak memahami ilmunya, tidak tahu caranya, pokoknya melok-melokan. Tidak bisa, harus tahu puasa itu dari kapan sampai kapan, kewajiban niat, gimana cara niat, waktunya niat, yang membatalkan itu apa aja. Kalau dia tidak ngaji kan akhirnya kayak ada beberapa kasus orang puasa masih rokokan. Dikatakan, loh kamu kok rokokan? Iya kan, rokok tidak batalkan, kan bukan makan minum. Padahal maksudnya kan makan minum di sini memasukkan apapun ke dalam tubuh melalui jalan yang terbuka. Atau ada lagi, mulainya puasa itu setelah selesai adzan subuh. Ada juga pemahaman begitu orang awam, karena tidak ngaji kan. Jadi yang tennya adzan subuh sing rodok dawa. Padahal mulainya puasa itu minal fajri. Minal fajri ini mulai waktu, bukan waktu adzan, tapi waktunya, waktu fajarnya. Sedangkan adzan tidak dikumandangkan kecuali telah masuk waktu. Jadi sudah masuk waktu baru adzan. Tidak ada orang adzan sebelum waktu kan? Atau berbarengan dengan waktu ada enggak? Tidak ada. Apalagi kalau make patokannya atau pedomannya itu yang ada di tanggalan-tanggalan itu dari ulama-ulama kudus yang terkenal memang ahli falak. Itu mereka orang-orang ini ya, orang-orang warok memang. Ikhtiyatnya beliau-beliau tersebut menambahi beberapa menit. Ada yang mengatakan 3 menit, 2 menit, 3 menit. Setelah betul-betul masuk waktu, ditambahin lagi waktunya masih sekitar 3 menitan kalau nggak salah,
2 atau 3. Maka itu kalau misalkan azan berarti sudah batal puasanya. Ketika dia masih makan atau minum ketika azan dikumandangkan berarti batal. Ya, tapi pendapat awam kan tidak begitu. Karena banyak loh orang-orang awam ini yang tidak ngerti masalah hukum-hukum yang standar. Karena ada hukum yang sifatnya itu harus digali lebih dalam. Ada hukum yang harus secara umum orang awam ini memahaminya. Ana pernah di satu tempat waktu umroh itu memimpin jamaah, ada 100 jamaah datang dari luar pulau dia. Nanya, kalau saya makan kurma ini batal wudu enggak? Ya kan kesian ya. Makan kurma batal wudu enggak? Kalau kita mungkin akan ketawa, tapi ternyata di masyarakat masih seperti ini masih ada. Pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya kalau menurut kita itu konyol, tapi padahal ini memang benar-benar tidak tahu karena tidak ngaji. Maka itu penting untuk taklim hal-hal yang wajib kita ketahui karena wajib kita lakukan. Ya, kapan waktunya? Ya ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, waktunya wajibnya itu kapan. Tapi kalau sebelum waktu wajibnya kita mempelajari, itu lebih afdol. Sebelum puasa kita mempelajari cara puasa yang benar seperti apa, cara ibadah yang benar seperti apa. Ya itu kan lebih utama begitu kan. Ya. Kemudian terusnya فإن تجدد له مال أو كان له مال عند بلوغه لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة ولكن لا يلزمه في الحال إنما يلزمه عند تمام الحول من وقت الإسلام فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل. Nah ini lagi fa'in tajaddadahu lahu malun au kana lahu malun inda bulughihi. Kalau dia punya harta sekarang, kalau dia punya harta atau harta yang sudah mencapai batas tertentu atau harta-harta tertentu atau batas tertentu, maka wajib bagi dia untuk mempelajari kewajiban tentang zakat. Ya, jadi bukan sebelum itu, tapi setelah dia punya harta yang memang wajib dizakatin, dia harus mempelajari tentang masalah caranya mengeluarkan zakat, syarat-syarat sahnya dan lain sebagainya. Ya standar aja, yang poin-poinnya aja, atau yang wajib dipelajari ini aja. Nah, kemudian walakin la yalzimuhu fil hal, innama yalzamuhu inda tamamil hauli min waqtil Islam. Fa illam yamlik ilal ibil lam yalzamuhu ta'allumu zakatil ghanam wa kadzalika fi sa'il asnaf. Tapi enggak secara langsung dia harus mempelajari, tapi mempelajarinya itu ketika sampai selesainya haul atau setahun. Sebelumnya dia sudah memahami bahwa harta saya ini wajib dizakatin. Ya, karena sudah mencapai nisab. Maka mempelajari cara mengeluarkannya, niatnya dan lain sebagainya, termasuk kepada siapa mengeluarkannya, itu sampai ke genap setahun atau sampai wajibnya dia keluarkan untuk mempelajarinya tadi ya. Jadi dia mengeluarkan zakatnya itu dengan posisi dia sudah memahami caranya atau ilmunya. Nah ini sekali lagi tentang kewajiban kita belajar itu yang mana aja, kapan dan kapan wajibnya kita mempelajarinya. Itu. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kita mempelajari sebelum itu, sebelum wajib kita melakukan atau sebelum wajib kita mengamalkan, itu lebih afdal sih. Itu lebih utama. Yang tadi Anda bahas tadi, ketika sejak anak kecil sudah tamyiz walaupun belum baligh dan dia mempelajarinya, maka sebetulnya pahala orang tuanya itu nanti yang anak kecil sholat, apakah dapat pahala? Sebenarnya dapat berkah, dapat pahala orang tuanya. Ya karena belum kewajiban kan si anak ini tadi. Tapi ada mengatakan dapat pahalanya pahala sunnah tapi orang tuanya juga dapat pahala wajib kalau orang tuanya. Karena bagi orang tua kan wajib untuk menyuruh anaknya untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, sejak sebelum baligh, sejak tamyiz sebelum baligh.
Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi dunya hakatu sallallahu alaihi wasallam. Hadatun Nabi al-Fatihah.